Sepanjang tahun 2021 hingga bulan Oktober, sebanyak 106 pekerja migran non-prosedural asal NTT pulang dalam keadaan meninggal. 33 diantaranya adalah pekerja migran perempuan non-prosedural. Banyak di antara mereka berasal dari daerah-daerah terpencil dengan akses yang sulit seperti yang kami lalui saat ini. Nasib kelam menyelimuti keluarga Rince Tafule, warga desa Tumu, kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Rindu keluarga yang membuncah kepada Rince berbalas kabar duka. Lebih dari 10 tahun merantau ke negeri seberang, keluarga harus menerima takdir Agustus lalu Rince pulang ke kampung halaman dalam kondisi tak bernyawa. Rince adalah salah satu dari pekerja migran perempuan non-prosedural asal NTT. Anak sulung pasangan Christian Tafuli dan Cornelia Fai dikabarkan meninggal dunia Juni lalu akibat komplikasi berbahaya dari infeksi atau sepsis serta pneumonia yang berdampak kegagalan fungsi sejumlah organ di salah satu rumah sakit di Malaysia. Dia tidak informasi bapak dengan mama. Saya kerja atau saya tidak kerja, kita tidak tahu, tidak telepon, tidak kasih surat, tidak informasi apa-apa ibu. Jadi ibu, barang terpukul, terpaksa tiba-tiba anak meninggal ini. Kisah pilu bermula saat Rince pergi meninggalkan rumah pada usia 15 tahun secara mendadak. Kala itu, ia masih duduk di sekolah menengah atas SMA. Rince pergi tanpa memberi penjelasan. Tak jua ada kabar bertahun-tahun. Saat itu 1 bulan dia informasi datang, bapak dengan mama saya sudah di Malaysia. Waktu itu bapak dengan mama tidak tahu waktu itu dia keluar itu ada orang atau kemana dia tidak kasih tahu. Dia hanya kasih tahu saya di PT, tidak kasih tahu PT mana, tidak kasih tahu, tidak informasi bapak dengan mama. Selama belasan tahun bekerja di Malaysia, Rince hanya 2 kali menghubungi keluarga. Dia sempat mengabarkan telah menikah dengan sesama pekerja migran Indonesia. Namun, hingga Rince meninggal, keluarga tak pernah mengetahui identitas sang suami. Keluarga tak berdaya dalam mengupayakan pencarian jejak Rince karena keterbatasan informasi dan biaya. Belakangan, keluarga menerima informasi Rince telah memiliki seorang anak. Kalau kami mohon bantu kami, kalau bisa tolong bantu kami lewat cucu supaya dipulangkan kembali ke Indonesia supaya ganti dia punya mama, kami rawat sama ke dia punya mama. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI NTT menduga suami Rince juga sesama PMI non-prosedural di Malaysia. Lalu, bagaimana upaya negara mengurai kasus ini?
waktu itu fokusnya adalah keluarga dulu, almarhum dulu, jenazah dulu yang kita pulangkan, karena sementara ini anaknya bersama bapaknya. Sedang suaminya kami cari di sini juga pasti tidak dapat. Sebagai pekerja migran tidak berdokumen, Rince rentan terjebak dalam pusaran perdagangan orang. Kita bisa lihat memang ini termasuk di bawah umur gitu ya. Berangkatnya sudah terindikasi korban perdagangan orang, sangat rentan mereka jatuh ke dalam eksploitasi atau kerja paksa. Ada 3 komponen dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni tindakan, cara, dan tujuan. Tindakan contohnya perekrutan, penempatan, dan pengiriman dengan sejumlah cara, diantaranya ancaman, pemalsuan, hingga penipuan. Tujuannya guna eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Sejumlah faktor menjadi penyebab Provinsi Nusa Tenggara Timur rawan tindak pidana perdagangan orang. Di antaranya dialami oleh para pekerja migran non-prosedural. NTT tercatat menjadi salah satu provinsi dengan kemiskinan tertinggi dan penduduk berlatar pendidikan rendah dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini berkelindan dengan kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan ekstrim. Lantas, bagaimana upaya negara mencegah kasus TPPO terjadi di Nusa Tenggara Timur? Yang paling penting sebenarnya masalah edukasi. Yang diedukasi adalah pencari kerja. Pencari kerja yang mungkin mencari lowongan di luar negeri. Itu yang perlu diedukasi, penyadarannya. Kita luruskan bahwa kalau mau pergi ke luar negeri adalah seperti ini. Di tengah pagebluk corona, jumlah pekerja migran non-prosedural, termasuk pekerja perempuan, kian meningkat. Meski perbatasan negara ditutup, nyatanya masih ada oknum yang lolos mengirimkan calon PMI tak terdokumentasi ke luar negeri. Saya masuk kamar langsung menangis, berdoa setiap hari sudah itu terus.